Terima kasih Anda masih di Kompas Lampung. Saudara, upaya doktrinisasi paham radikalisme di Indonesia haruslah bisa dideteksi sejak dini. Hal tersebut tentunya harus melibatkan peran petugas keamanan hingga semua elemen masyarakat. Lantas bagaimana upaya menangkal paham radikalisme tersebut sekaligus mengenalkan petugas Kaptipmas yang bersahabat? Simak diskusinya berikut ini. Baik, terima kasih pada para peserta hari ini telah hadir di Kompas TV dan juga narasumber kita yang istimewa hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita dapat berkumpul di Kompas TV dan narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang terhormat kepada Kombes Pol Dr. Andes Amran Ampulembang MSI Dirjen Telkom yang hari ini sudah hadir mewakili Kapolda Lampung ya Pak ya. Baik, terima kasih telah hadir. Yang terhormat Irjen Pol Dr. Ike Edwin SIK MH Staf Ahli Kapolri. Selamat siang Pak, terima kasih telah hadir di sini. Dan juga Dr. Kiai Hairudin Taufik MH Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung. Terima kasih Pak telah hadir dan juga Kabiro Kompas TV Lampung Pak Tom Yantara. Kita dapat bersama-sama berkumpul di kantor Kompas TV Lampung dalam acara Weekend Discussion yang akan bertema Kaptipmas bersahaja dan juga menangkal radikalisme. Indonesia tanah airku, tanah bukan pekerjaan susah, bukan pekerjaan yang susah, ya. Pekerjaan yang gampang buat seorang polisi. Gitu. Saya pernah pangkat bintang 1, gitu. Waktu dulu dinas di kampungnya Pak Amran, Pak Kapolda, dan itu di depan mata saya langsung juga, dan berlaku buat saya. Saya pikir berlaku untuk Bintara, atau Perwira, bersama, menengah, gitu ya. Jadi saya mau meresmikan pertandingan PON, kualifikasi PON bola voli, karena Kapolda itu ketua bola voli di setiap provinsi. Polisi Pokemon, saya bertanya, kok Pokemon nih? Oh, rupanya polisi keren dan modern. Nah itu saya yang diawali pakai nama itu, Kapolda Lampung Pokemon. Gitu. Sampailah di Facebook, di Instagram gitu kan. Nah, kenapa kok Pokemon? Karena nama Pokemon itu ngetop mendunia, gitu. Ya, disingkat lagi malah polisi keren dan modern. Nah, itu dipakai. Tidak lama dari itu, Pak Tito bikin konten jadi Kapolri. Dia bikin promoter, polisi promoter, polisi profesional, modern dan terpercaya. Ya, itu dibuat sama. Nah, yang tadi itu sebenarnya untuk bersahabat sama masyarakat sebenarnya. Dan saya tidak susah bersahabat sama masyarakat. Kenapa? Karena kuncinya silaturahmi. Asal setiap polisi, saya di mana-mana selalu bicara. Polisi yang tinggal di luar asrama, ya, itu lebih banyak. Bisa 80% polisi itu masih tinggal di luar asrama. Kita melakukan bincang-bincang dengan masyarakat seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Irjen Pol Kevin. Bagaimana kita mengajak kepada masyarakat untuk memiliki sense terhadap permasalahan-permasalahan di lingkungannya. Sebab permasalahan-permasalahan yang terkait dengan keamanan ketertiban ini kan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh polisi. Harus ada kerjasama dengan masyarakat, dan oleh karena itu upaya-upaya membangun Kaptipmas bersama masyarakat melalui berbagai kegiatan itu sebenarnya sudah kita lakukan. Kalau di Jepang itu ada yang namanya Koban. Koban itu semacam kumpulan masyarakat dengan polisi, gabungan gitu. Jadi mereka setiap hari ketemu membicarakan persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungannya.
Kita juga sebenarnya di Polri ini sudah membangun apa yang disebut dengan forum komunikasi polisi dan masyarakat. Nah, di situ tujuannya bagaimana kita bersama-sama membahas permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa menjadi ancaman Kamtibmas, atau membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Mungkin apa di situ tadi ada banjir, ada anak mungkin yang sering mengganggu. Yang pertama soal isu radikal. Radikal itu sebenarnya ikhtiar usaha yang keras dengan cara yang keras serta merta ingin mencapai tujuan dengan cara maksa. Makanya terminologi radikal itu belum tentu negatif. Yang tadi disebut oleh Pak Amran, bisa juga positif. Negara kita Indonesia ini merdeka karena gagasannya Pak Karno dan Bung Tomo radikal, cepat ambil keputusan supaya kita merdeka. Itu juga sikap radikal, keputusan radikal. Nah, yang tidak boleh adalah radikal dalam arti memaksakan kehendak dengan cara-cara keras, dengan cara-cara tidak bermartabat. Yang parkir itu orang situ. Nah, ditempelin sama seorang pekat kompol, ya, seorang pekat kompol, ya. Dipukul dia. Nah, itulah polisi jadi pemicu. Nah, ini yang nggak boleh gitu kan. Nah, bayangkan saat dia membuat itu, ternyata sudah terbiasa dia melakukan itu. Nah, hari itu kejadian, ya, ada mungkin 3.000 brimob mengamankan rumahnya karena mau dibakar masyarakat. Akibat ulah itu tadi, sampai dia dijemput oleh mobil Barakuda untuk mengevakuasi dia dari rumah bersama keluarganya, karena sudah dikepung masyarakat. Akhirnya kita ambil mobil Barakuda dilakukan. Nah, itu juga terjadi. Polisi yang begini juga bisa, gitu ya. Dia akan terus menjadi persoalan, gitu. Nah, saya sebagai Kapolda Lampung selalu bilang begitu, silaturahmi. Saya bilang, Pak Kapolres, Pak Kapolsek, satu hari berapa sih kamu silaturahmi? Saya minta 3-4 tokoh di daerahmu itu kau datang, itu Kapolres, Kapolsek. Tapi bagi anggota yang berada di luar, setiap hari kau main sama tetangga, 100 meter dari rumahmu, 50 meter dari rumahmu, 200 meter dari rumahmu, itu sahabatmu semua. Kalau semua polisi begini, mungkin kejahatan itu tidak ada, informasi dapat tidak dapat. Nah, kuncinya tadi saya bilang silaturahmi dengan senyum yang bagus, ramah, ya. Ya hanya itu mah gitu, cuma ngomong kesana kesini sini. Nah, dalam kaca ini saya lihat dari jurnalis, proses kultur yang sekarang ini yang harus dicermati oleh pemerintah, karena kebanyakan selama perjalanan sampai sekarang memang kebocorannya sudah bisa ditalami. Namun kebocoran ini ternyata adanya ya di dalam lingkungan. Kalau dari kepolisian, dari pemerintah sampai bikin KTP harus wajib ini, wajib ini, wajib itu sudah dijalani. Cuma ada faktor pembiaran yang menjadikan lingkungan itu tidak tahu itu siapa, jadi masa bodoh. Nah, yang lingkungan yang lagi sok tahu tadi, biarin aja, tapi kalau mati sendiri, sok tahu, ya. Padahal bukan siapa gitu. Nah, yang ini yang harus dicermati bagaimana dari Kamtibmas melihat kultur yang generasi X ini yang berkembangnya sangat dasar di dunia digital, yang akhirnya punya ilmu sendiri-sendiri nih. Karena kita meyakini bahwa kalau agama dan keyakinan itu nggak bisa dipaksa. Namun dengan ilmu digital, bahkan kita lihat sendiri di Rohingya, kita media sebenarnya nggak boleh membiarkan gambar sekonyong-konyongnya itu, orang dibakar,
di media tidak boleh, tapi di medsos akhirnya diperlihatkan. Dan kebanyakan kalau dari saya ikutin dari kepolisian menangkap penjahat atau nangkap ini, dan kebanyakan itu yang ditangkap tersangkanya adalah meniru dari medsos, seperti pecah kaca. Tahu pecah kaca dari mana? Dari medsos. Nah, itu yang harus dicermati, apa positifnya digital, apa negatifnya digital. Ibu Najla, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong. Akhirlah diskusi akhir pekan kita yang mengangkat mengenai Kamtipmas Bersahabat dan juga menangkal radikalisme. Dan baik, saya ceritanya wakil tim redaksi Kompas TV Lampung pamit undur diri. Menurut Dewan Pers, media jangan menjadi humas para calon kepala daerah. Simak informasinya usai jeda berikut ini.